Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Fadli dari program studi pendidikan ekonomi kelas C dengan NPM 25042511082. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran dari mata kuliah media pembelajaran dalam bidang ekonomi. Teman-teman semuanya, dalam proses pembelajaran, media memiliki peran penting. Media pembelajaran bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, konsep, dan informasi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam konteks pendidikan ekonomi, penggunaan media yang tepat dapat membantu menjelaskan konsep-konsep yang abstrak seperti inflasi, permintaan dan penawaran, sehingga kebijakan fiskal dan moneter. Pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalur pesan dari pengajar kepada peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian minat belajar. Media ini bisa berupa visual, audio, maupun audiovisual. Dalam pembelajaran ekonomi, kita sering menghadapi materi yang bersifat teoristis dan juga membutuh pemahaman konsep yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan media seperti grafik, diagram, video, animasi, dan simulasi interaktif sangat dianjurkan. Misalnya, untuk menjelaskan kurva permintaan dan penawaran, penggunaan grafik visual akan jauh lebih efektif dibandingkan hanya penjelasan verbal. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu media visual. Kedua seperti gambar, diagram, peta konsep, dan slide presentasi. Media ini sangat membantu dalam memperjelaskan informasi dan memperkuat ingatan visual siswa. Yang kedua itu media audio seperti rekaman suara atau podcast pembelajaran. Media ini cocok digunakan untuk menjelaskan materi secara naratif, misalnya penjelasan tentang sejarah, perkembangan ekonomi. Ketiga media audiovisual yaitu kombinasi antara suara dan gambar. Seperti video pembelajaran, media ini sangat efektif karena melibatkan lebih banyak indera peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Dan yang keempat, media berbasis teknologi. Media berbasis teknologi digital seperti aplikasi pembelajaran e-learning dan simulasi berbasis komputer. Dalam era digital saat ini, media ini menjadi sangat relevan dan banyak digunakan terutama dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam memilih media pembelajaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media yang digunakan harus mampu membantu mencapai kompetensi yang diharapkan. Kedua adalah karakteristik peserta didik seperti usia, tingkat pemahaman, dan gaya belajar. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Jangan sampai media yang dipilih justru sulit diakses oleh peserta didik. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan prinsip efektivitas dan efisien. Media yang baik adalah media yang mampu menyampaikan pesan secara jelas tanpa memerlukan biaya atau waktu yang berlebihan. Penggunaan media yang terlalu rumit justru bisa menghambat proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ekonomi, salah satu contoh penerapan media adalah penggunaan video animasi untuk menjelaskan proses terjadinya inflasi dengan animasi. Siswa dapat melihat bagaimana kenaikan harga terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Contohnya lainnya adalah penggunaan simulasi pasar untuk memahami interaksi antara penjual dan pembeli.
Tidak hanya itu, guru juga dapat memanfaatkan media sosial atau platform digital sebagai sarana pembelajaran. Misalnya dengan pembuatan konten edukatif, kuis interaktif, atau diskusi online yang dapat meningkatkan partisipasi siswa. Namun, demikian, penggunaan media pembelajaran juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses teknologi, terutama di daerah tertentu. Selain itu, tidak semua pendidikan memiliki kemampuan dalam mengembangkan media berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru agar dapat memanfaatkan media secara optimal. Sebagai calon pendidik ekonomi, kita dituntut untuk kreatif, inovatif, dan menggunakan media pembelajaran. Kita harus mampu menyesuaikan media pembelajaran dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga lebih bermakna. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki peran penting yang sangat-sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ekonomi dengan pemilihan dan penggunaan media yang tepat. Diharapkan peserta didik dapat memahami materi dengan lebih baik dan mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.